Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, pada para pemirsa yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan cinta. Agak berbeda dengan makhluknya yang lain. Itulah sebabnya manusia diciptakan sebagai makhluk terakhirnya setelah bumi diciptakan, setelah tumbuh-tumbuhan diciptakan. Dan dengan tumbuh-tumbuhan itu nanti akan menjadi hiduplah binatang-binatang. Nah, setelah binatang diciptakan, tumbuh-tumbuhan diciptakan, alam tempat berpijak manusia itu juga sudah ada. Barulah diciptakan manusia. Dan tidak tanggung-tanggung meskipun pendatang baru, sebagai makhluk baru. Tetapi Allah menunjuk manusia itu sebagai khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis lak. Ingatlah ketika malaikat itu menyampaikan pertanyaan kepada Tuhannya. Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu yang akan merusak alam? Menciptakan pertumpahan darah. Lalu dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Nah, ternyata ada rahasianya para pemirsa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terakhir? Di dalam Al-Qur'an disebutkan manusia itu sebagai ahsani taqwim, ciptaan manusia, ciptaan Allah yang paling istimewa itu adalah manusia. Tidak tanggung-tanggung, manusia itu sebagai makhluk mikrokosmos. Keseluruhan unsur alam semesta ada pada diri manusia. Ada unsur tanah dalam tubuh kita kan. Ada unsur biologis seperti tumbuh-tumbuhan. Dan ada unsur binatangnya juga al-hayawan kita. Ya, dan ada unsur keempat yang disebut dengan roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan ke dalamnya rohku. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Maka itu baka'u lahu sajidin. Semuanya sujud kecuali iblis. Maka itu ada teguran. Ya. Ma mana'aka antas sudah. Kenapa engkau tidak mau sujud terhadap Adam yang lima khalaqtu biyadaya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Subhanallah. Jadi satu-satunya handmade-nya Allah, ciptaan tangannya langsung Allah Subhanahu wa taala ialah anak manusia ini. Maka itu disebutkan dalam ayat walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Karena itu, para pemirsa, ini kita perlu tekankan di sini ya, bahwa cintalah yang menjadi motif penciptaan manusia. Karena itu pun juga kita harus mencontoh sifat-sifat Allah yang Maha Pencinta ini. Dalam hadis Nabi disebutkan kalau seluruh Al-Quran itu dipadatkan, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah dipadatkan, pemadatannya adalah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kalau dipadatkan itu terletak pada dua kata terakhirnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kebetulan Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah. Rahimah artinya apa? Cinta kasih. Subhanallah. Jadi rahimah itu cinta kasih. Kalau Al-Quran itu dijadikan hanya satu kata, 6.666 ayat, 114 surah, ya kan? 30 juz, maka pemadatannya yang satu kata itu adalah cinta. Karena itu kita perlu menciptakan suatu kualitas cinta dalam diri kita sendiri supaya nanti apa? Supaya kita mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, bulan suci Ramadan ini adalah latihan spiritual untuk menjadi pencinta sejati, the silent lover. Unconditional love, cinta yang tidak mengenal pamrih. Jadi para pemirsa, kalau kita sudah menjalani bulan suci Ramadan, tidak muncul perasaan iba, tidak muncul perasaan cinta, tidak muncul perasaan kasih sayang di antara sesama kita, maka itu sebetulnya bisa kita katakan berarti Ramadannya tidak membawa berkah buat yang bersangkutan.
Itulah sebabnya kita seringkali mengakhiri bulan suci Ramadan itu dengan halal bihalal, silaturahim, saling maaf memaafkan satu sama lain. Kenapa? Karena dosa vertikal kita insya Allah sudah diampuni Allah. Tapi dosa horizontal ini mari kita tuntaskan juga. Karena itu para pemirsa nanti jangan lupa setelah kita menjalani bulan suci Ramadan ini, mari kita melapangkan dada kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Jangan hanya pintar minta maaf, tapi berani untuk memberikan maaf terhadap orang yang minta maaf terhadap kita. Kalau ini sudah tercipta dalam diri kita, bahkan sudah menjadi budaya buat kita semuanya, maka insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.